Perkenalkan, nama saya Dirli Anastasia Michelle dengan NPM 24312149. Perkenalkan, nama saya Indrita Yosiana Putri, NPM 24312160. Hai, nama saya Aldes Arsyareva, NPM 24312132. Apa itu sorting? Jadi sorting adalah proses mengurutkan data atau elemen dalam suatu urutan tertentu, seperti dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil, agar data lebih mudah dicari, dianalisis, atau ditampilkan. Jenis sorting ada 3. Yang pertama, bubble sort, yaitu mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika salah urut hingga seluruh data terurut. Yang kedua ada selection sort, dan yang ketiga ada insertion sort. Kelompok kami memilih bubble sort. Jadi bubble sort adalah algoritma pengurutan yang sederhana yang secara berulang-ulang melintasi daftar, membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dan menukarnya jika elemen-elemen tersebut berada dalam urutan yang salah. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Cara kerja bubble sort. Yang pertama, bandingkan elemen ke-1 dan ke-2. Yang kedua, jika elemen ke-1 lebih besar dari elemen kedua, maka tukar. Yang ketiga, lanjutkan ke elemen kedua dan ketiga dan seterusnya sampai akhir array. Yang keempat, ulangi proses dari awal untuk seluruh elemen, dikurangi elemen yang sudah terurut di akhir. Dan yang terakhir, lakukan hingga tidak ada pertukaran terjadi atau data sudah terurut. Oke, saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam Python. Pertama ada n sama dengan len r. Itu adalah fungsi bubble untuk kita menghitung berapa banyak angka yang ada di dalam list. Dan selanjutnya itu adalah for i in range. Dan swept false. Swept false itu adalah jika misalnya suatu data ada yang salah. Kayak terbalik data tersebut urutannya. Dan untuk for i in range ini adalah proses memulai looping sebanyak jumlah angka yang ada. Selanjutnya ada for j in range seperti di PPT tersebut. For j in range ini adalah inti dari sortingnya. Jadi kita bandingkan dua angka yang bersebelahan. Seperti misalnya if rj lebih besar daripada rj plus 1, itu artinya kalau angka kiri lebih besar dari angka kanan, kita tukar posisinya. Namun kalau misalnya angka j1 plus 1 itu sudah di paling kiri, itu tidak usah. Nah, selanjutnya adalah if not swept, break. Nah, kalau dalam suatu putaran nggak ada angka yang mau ditukar, berarti listnya udah berurut. Jadi kita langsung berhenti saja. Nah, selanjutnya ada return r. Return r itu kita bikin list yang telah kita ingin membuat list untuk data yang ingin kita masukkan. Selanjutnya ada contoh penggunaan, ada contohnya. R terus mengisi mengisi data, itu adalah data yang akan kita cari nanti. Nah, selanjutnya adalah contoh algoritma bubble sort seperti yang di sini. Jika angka 6 dan 5 itu posisinya terbalik, posisinya seperti yang ada di atas ini, berarti angka 6 ada di sebelah kiri, sedangkan itu tidak berurut. Berarti kita harus menukar posisinya sehingga menjadi 5, 6. Nah, selanjutnya ada lagi nih, 6 dan 3. 6 dan 3 itu posisinya tidak berurut karena angka 6 ada di sebelah kiri. Angka 6 sebelah kiri itu kita tukar karena tidak bagus posisinya. Jika sudah ditukar, 6 dan 1 itu juga masih bisa kita tukar karena 1 nilainya lebih kecil atau 6 nilainya lebih besar daripada angka 1. Selanjutnya ada di 6 sama 8. Tidak ditukar karena 6 dan 8 itu angka yang pertama, seperti yang ada di codingan itu, angka yang pertama rj-nya lebih besar daripada rj plus 1. Itu tidak perlu kita tukar. Selanjutnya ada yang 8 dan 7. 8 dan 7 itu tidak berurut. 8-nya di sebelah kiri, maka kita akan menukarnya posisinya. Dan selanjutnya ada 84, kita tukar posisinya emang dikarenakan 4 lebih jauh kecil daripada angka 8. Nah, selanjutnya ada diulangi dari awal lagi sampai tidak ada data yang layak ditukar lagi. Seperti ini misalnya. 5 dan 3. Itu kan tidak berurut tuh.
Jadi kita tukar posisinya. Lalu 5 dan 1 itu tidak benar-benar tidak